Dibilang sama kawan kau yang Kristen tadi mengaku bahwa itu abad kegelapan gereja. Sekarang kan sudah aman. Kau tengok fakta-fakta di Vatikan sekarang ini ya. Kau tengok nih. Nih, fakta-fakta Vatikan. Benar kata orang, benar kata kawan kau tadi. Kalau Kristen yang memimpin hancur. Kau tengok nih fakta-fakta Vatikan nih. Negara terkecil yang penuh dengan kriminalisasi karena nggak ada penjara. Ini gara-gara ajaran tampar pipi kiri kasih kanan nih. Orang jahat tidak dikasih penjara, tidak dihukum karena dikasihi. Ajaran kalian itu ajaran kasih kepada para penjahat. Makanya negara ini kriminalitasnya tinggi. Padahal ini negara Vatikan loh. Ya. Itu satu sampai detik ini loh. Itu rilisnya sampai detik ini tuh. Ya. Yang kedua, apa kalian bilang sampai sekarang aman negara kalian? Negara Amerika itu kaya karena menjual senjata, tahu kau? Justru Amerika itulah negara yang paling banyak ikut campur dalam urusan negara orang, yang bahkan mengadu domba negara orang. Udahlah, semua mata sudah bisa melihat mana negara yang betul-betul merusak peradaban, mana agama yang merusak peradaban. Oke, Sejak gantian 600 diam kau bawa data nggak? Kalau aku bawa data nih, kutunjukkan data. Kau inkuisisi gereja tuh, nih kau tengok nih kayak gini caranya berdata itu. Kau tunjukkan datanya. Jangan cuma congor aja kau, ya. Nih, penganiayaan oleh Paus Inkuisisi itu terjadi 600 tahun. Kegelapan kok lama kali? Kok lama kali kegelapan? Ya. Nah, berarti ketika kalian mengakui gereja tidak bisa berkontribusi dalam pemerintahan, artinya ajaran agama kalian tidak masuk ke dalam wilayah pemerintahan. Artinya di sini kalian akui Tuhan kalian nggak bermanfaat. Tidak ada gunanya Tuhan kalian hadir ke dunia. Karena pada akhirnya Tuhan kalian nggak bisa ikut campur masalah pemerintahan dan kenegaraan. Beda dengan Islam. Justru Islam ketika bentar bang. Justru Islam ketika memimpin, kau tengok Yerusalem 400 tahun, 400 tahun untuk Kristen, Yahudi, Islam damai. Justru ketika Islam yang memimpin gemilang, nih kutunjukkan data lagi bagaimana gemilangnya peradaban Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan itu, ya. Sarjana Kristen belajar kepada umat Islam. Ini namanya implikasi kebaikan dari peradaban sebuah agama. Ini contoh, bawa data. Bicara congortologi nggak bawa data. Banyak pula bacot. Aku mahasiswi. Ngomong kau buat apa? Yang kau baca apa? Nih, kau tengok nih, bagaimana peradaban muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ini data nih dari National Geography nih. Kau buka ini. Besok-besok kau tuh banyak baca, jangan banyak mendengar pendeta di gereja yang ngomong. Kau tengok nih. Apa yang kau mau omongkan? Ada data kau bawa. Kamu diam, biar Kau saya tengok ini. jelaskan. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa. Dan diam kau dengar ini. Para sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas Muslim di Spanyol. Ini orang Kristen Eropa, jangan dulu aja belajar ke orang Islam kok. Apa yang mau kau bicarakan? Ngomong kau, cepat tunjuk data. Gantian. Pendusta kalian semua. Gantian kau ngomong, gantian. Ya apa kau ngomong apa? Udah kamu diam. Ya kau mau ngomong apa? Ya kamu diam Kau ya. tunjukkan data. Data dulu baru kau bicara. Iya kamu diam. Tunjuk data. Jadi Kau apa pula yang kamu... menjajah. Ini room Islam. Kau nggak berhak mengatur kami di sini. Kami di sini mengcounter tuduhan busuk kalian semua. Iya, Enak aja karena kau kamu ngatur-ngatur. memfitnah. Siapa Saya kau? mau Kau ngomong siapa? dengan Kau siapa? fitnahmu. Kamu Kau diam, siapa? diam. Apa hak kau diam. bicara? Hak kau bicara apa? Siapa kau? Emang kau siapa? Kalau aku mahasiswi. Aku Dan punya kamu data. saya juga Aku sama. mengkaji. Tunjukin, makanya Kau kamu siapa? diam. Kamu Kau diam, siapa? biar saya jelasin. Ada hak. Makanya kamu diam. Apa hak kau bicara di sini? Kalau kamu bilang apa hak saya, kamu bahas sejarah gereja, itu akidahmu. Kamu di situ udah mati Tunjuk pemikiranmu. fitnahku terhadap sejarah gerejamu. Oke, Bahwa saya gerejamu gantian banyak diam. menghabisinya orang. Tunjuk kalau itu fitnah. Oke, kamu Bantah diam. pakai data. Oke, kamu diam. Kalau kamu bilang saya punya apa hak dalam membahas ini, kamu membahas cepat sejarah kau tunjuk gereja. mana fitnahku Dari terhadap situ gereja. bahasa tidak Udah poin lah, jangan Udah poin lah. Mencela. Penipu kalian ini. Domba, penipu dalam nama agama. Makanya kamu diam dulu sebentar ya. Sebentar kamu diam. Kalau kamu mengatakan saya tidak punya hak di room itu, kamu kenapa membahas tentang Udah sejarah poin gereja? aja, udah poin. banyak kali kau. Dari situ aku kelihatan kamu tidak punya ilmu. Bahasa semuanya udah berantakan. Mau dibahas ke Bahasa sono. bagaimana? Apa Nggak ini? nyampe. Ngomong Oke, apa kau? Itu, oke. Nah, kedua dengerin. Kamu diam. Bagus kau tuh. Pintar Kamu kau itu. diam. Kamu diam. Oke? Ya apa? Kau diam, kami diam ngapain kau? Kau curhat? Astaga. Lalu kamu ngapain ngebahas sejarah gereja? Saya seorang pendiskusi lintas agama. Saya pembela sejarah gereja. Saya pembela sejarah gereja. Ya udah kau bela sejarah gereja. Ya udah Apa yang kamu kau bela? diam. Bela Kamu lah. diam. Nenek Bela Lampir lah. kamu diam biar saya jelasin. Ya bela lah. Bela Oke, kamu sejarah diam, gereja diam. kau. Kau membela Diam, sejarah diam, gereja di diam, hadapanku. diam. Hancur Oke, kau. kamu diam. Kamu diam.
Pertama. Pertama. Kamu diam. Oke. Ya, jawab. Jadi, astagfirullah. Pertama Ya, jadi boleh kau terus astagfirullah. jadi begini. Oh, dasar nenek lampir capek gua mulai. Poin Mulai. bilang Gua ada kesempatan ngomong nenek lampir nggak Iblis, ngomong. iblis. Nenek lampir dan Ajaran kasih, ajaran kasih ya. Itulah sistem kalian begitu nggak dikasih kesempatan ngomong selalu benar. Banyak Padahal kali sudah kata tolol. pengantarmu. Cuma baca sejarah, baca Masuk berita kudusnya, nih. masuk, Nggak ada masuk otak kudusnya. dan lu tahu yang Masuk lu baca itu kudusnya. tulisan orang Kristen, tulisan berita. Cuma disuruh tunjukkan bukti kan kok jadi gini Lu ya. udah bangga. Ya apa yang mau kesampaikan ini Oteng? Bang, izin teman-teman. Kau tenangkan dulu, Rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, waalaikumsalam. Ada kesempatan orang Jangan ngomong, semua, lu yang baca Islam jangan sejarah. semua ngomong. Yang lu tulis, yang lu kutip itu adalah cerita tulisan orang Kristen, tulisan berita. Lalu bangga kamu di situ. Orang Kristen Iya. tidak tahu dengan sejarahnya. Itu objektif Lalu kamu namanya, pakai data, Oteng. seolah kamu pintar, Yang bahasa lain aja nggak udah usah. berantakan. Nggak usah. Dengerin. Yang lain nggak usah ikut Bahasamu saja ngomong. udah berantakan. Kamu bilang saya punya hak. Kembali. Kamu bahas sejarah. Kamu bilang saya nggak punya hak di room ini. Teriak-teriak. Guk. Padahal yang kamu bahas sejarah gereja. Dari situ aja otakmu udah nggak benar, nggak nyambung. Cuman kamu baca sejarah doang, kamu udah merasa kayak pintar. Padahal itu tulisannya Bu Rita loh. Paham kamu? Merasa kamu udah pintar, padahal yang kamu baca tulisan sejarah yang tidak pernah disangkal oleh gereja. Lalu kamu membangun narasi liar seolah Sejarah itu yang benar. tidak pernah disangkal oleh gereja ya, itu benar berarti ya. Iya memang itu terjadi. Lalu apa yang menjadi salah? Lo pikir sekarang perang Badar itu bukan dikerjakan Muhammad? Apa Nabi yang perang menganggap Badar? suci itu Emang perang Badar apa? Emang perang Badar apa? Perang salib apa? Perang salib apa? Apa? Ya perang salib, perang Yang mengatasnamakan engkau salib. anggap suci itu mengadakan perang, yang engkau anggap suci itu mengadakan perang. Tahu? Lah terus apa yang mau kau kalau bela? dengerin. Jadi kalau Ah, kamu dengerin. bilang Ripa, dengerin. Jadi kalau kamu bilang Ripa, apa? saya tidak punya hak di room ini, kamu membahas kok sejarah ulang-ulang gereja. itu lagi Oke? kau? Oke. Apa ini? Jadi dari situ Udah, cukup, aja bahasamu cukup. sudah Nggak berantakan, butuh kau ini, nggak udah, pantas diam. untuk didengarkan bahwa kamu itu orangnya bisa dipertanggungjawabkan omongan. Ya kualitasmu udah dapat, udah diam Nggak aja. jelas kau tak apa. Lanjut, Aku pikir lanjut. kau inilah orang Ya, Kristen back to di sini basic, kalau nggak back to masuk basic, back to basic ya. Saya di sini menunjukkan data-data dari umat Kristen sendiri betapa sejarah gereja itu kelam dan suram. Lalu kalau kalian mengklaim itu kan sejarah kelam gereja, ya memang itu yang harus dibongkar supaya kalian sadar diri dan tahu diuntung bahwa nenek moyang kalian yang mengaku Kristen itu mengeluarkan fatwa-fatwa yang menghancurkan peradaban. Makanya Eropa itu dalam kegelapan. Bahkan saya tunjukkan data, berterima kasihlah kepada orang Islam. Eropa yang kalian bangga-banggakan itu yang kaya kamu karena yang menjual baca- senjata itu. Ya, Pada Eropa Islam. yang Udah kejam-kejam Tulisannya ya, Rita. kejam-kejam. Berterima kasih sama lu itu tulisannya Udah kayak Paulus. Ya, ya. satu saat. dia ngomong biar jangan di mute, jangan di Nah, ini data nih. Seorang profesor dari Michigan bernama Juan Cole, ya. Kau bilang ini aku ya, bilang ini aku nih, bapakku nih Juan Cole nih. Oh, ini bapak sini Pak yang dengerin. tulis, jangan dipercaya nih ya. Seorang berdua tokoh jangan- bernama, jangan di-mute. aku lagi ngomong, kau kok ganggu sih? Kau ini kok kepanasan, dibuka data kau yang kepanasan, lucu kau nggak mau belajar, aku yang mau belajar kok kau lucu ya. Aku belajar, aku bagikan pembelajaranku, kau yang kepanasan. Kau jangan kepanasan. Ini kita buka data. Ini Juan Cole, is the founder and chief editor of Inform Comment. Jadi artikel Inform Comment ini ditulis oleh seorang professor of history at the University of Michigan. He is author of among many other books, Muhammad Prophet of Peace Amid the Clash of Empires and the Rubaiyat of Omar Khayyam. Ini Twitternya, kau pengen tahu kebenarannya, kau kejar Bapak Juan Cole ini. Apa kata Bapak Juan Cole ini dalam situs dia? Dia mengatakan bahwa agama yang paling banyak menghabisi nyawa manusia itu adalah Kristen nih. Killed by Christian of European heritage. 20th century deaths in war and political violence by religion. Paham kau? Tulang lunak. Teroris dan agama lain. Di sini dikatakan bahwa ternyata naif sekali kiranya kalau ada yang mengatakan, kau ngomong apa dari tadi curhat? Aku betap. Ya aku lagi ngomong, katanya gantian. Aku lagi ngomong nih. Sungguh betapa naifnya agama dan nasionalisme saling terkait erat. Raja Inggris adalah kepala gereja Inggris.
Dan itu masih berarti sesuatu setidaknya pada part yang pertama abad ke-20, gereja Swedia adalah gereja nasional Spanyol. Apakah benar-benar tidak berhubungan dengan Katolik? Apakah gereja dan kerajaan Franco terhadapnya tidak berperan dalam perang saudara? Bahkan gereja gereja ini yang menjadi asbab perpecahan. Ini loh, ini data. Umat Islam 2 juta, kalian berapa puluh juta? Ini kerjaan kalian. Gantian Apa yang ngomong. yang ngomong ke data, Oke. jangan kau Yang cuma di-mute. comortologi. Gantian. Data. Yang di-mute. Hmm. Oke. Jadi apa yang kamu katakan sejarah gereja itu tulisan Ibu Rita itu menunjukkan bahwa sejarah gereja kelam itu tidak dibantah oleh iman Kristen. Lalu kamu ingin membangun. Kamu jangan ketahuan nenek. Ya oke? sudah, berarti itu kau apa yang mau kau bela? Berarti kau membenarkan Makanya perkataanku. kamu diam, kan saya belum kelar ngomong. Kamu diam. Ya terus Oke? apa? Kau ngomong apa? Kau hanya Ya. membenarkan perkataanku kok. Oke, apa yang kamu kutip itu adalah penulisnya para bapak-bapak gereja termasuk terakhir Bu Rita. Dengan kamu mengutip tulisan Ibu Rita, membacakan tulisan Ibu Rita, itu artinya gereja tidak menyangkal sejarah kelam gereja itu pernah terjadi. Emang nggak bisa Oke? disangkal? Gimana mau sangkal Aduh, sejarah kamu itu? kamu diam. Paham, Ya, kamu diam. gimana mau menyangkal sejarah? Itu sejarah kelam kok, aib agama kalian. Emang saya kok bilang saya menyangkal, menyangkal. emang saya bilang menyangkal. Justru saya Ya berarti kau mengatakan bahwa membenarkan aku. Ya sudah, kalau gitu terima kenyataan. yang kamu kutip itu sebelum kamu mengutip itu sejarah gereja sudah menulis itu. Jadi Betul. jangan kamu diam ya. Jadi jangan kamu pernah berpikir bangga dengan sejarah gereja kelam bangga itu seolah dong. itu Agama saya menjadi nggak kayak gitu, sesuatu yang keji. kamu nenek lamper gak bisa diajak, katanya orang berdiskusi, kamu nggak ada waktu untuk ngomong kasih Kau orang. bawa apa di hadapanku? Iya, kamu Kau nggak bawa diam. Apa yang kamu makanya aku bacakan diam. itu adalah Terus? penulisnya orang-orang gereja. Kamu Betul. manfaat apa yang kamu ambil dari situ? Manfaatnya menunjukkan kalau agamamu pernah punya aib yang sangat mengerikan. Kalau kalian banyak, kalau kalian sedikit baru kalian nggak mampu melakukan apa-apa. Tanpa kamu bacakan, orang Kristen sudah menulis itu. Makanya kamu baca mana ulang. ada banyak yang Kamu nggak cuma tahu. Buktinya pembaca banyak yang ulang, bilang enggak. bukan Buktinya pencetus banyak yang tulisan sok-sokan sejarah bilang itu. agamaku agama kasih. Dengerin. Justru Apa? orang-orang sejarah gereja juga akan mencatat itu bahwa kejadian itu benar ada. Ya udah. Lalu kamu pikir bahwa orang Kristen apa yang kamu kutip dari tulisan orang-orang Kristen itu, kamu mengambil keuntungan seolah pengen membangun fitnah bahwa itu tidak terjadi. Kok fitnah Itu katanya terjadi. benar tadi. Kok gimana? Nah, Katanya itu dengerin, benar kok kamu fitnah. gantian Kau ngomong. sendiri yang bilang itu betul. Iya, betul. Sekarang kau bilang Lalu fitnah. kamu berpikir- Fitnah itu bukan betul. Ini gimana ini orang Dengerin, ini? lalu kamu berpikir bahwa apa yang kamu catati, apa yang kamu bacakan Apa pedulinya kau dengan pikiranku? Kok kau malah bahas pikiranku? Lucu kau. itu kamu mengambil kesempatan dalam tulisan sejarah itu seolah kamu pengen biar Kesempatan. dilihat orang kamu Aku pintar mengambil di bawah ini. keuntungan untuk mengkonter mulut sampah kalian selama ini menuduh Bukan, agama kamu Islam, membangun padahal agama citra kalian yang dirimu. punya aib. Kamu membangun citra dirimu di kanal ini seolah biar kamu Aku dikenal. bangun citra? Padahal Pribadi. kamu cuma Apalah, bangun membaca citra pula sejarah kau. dan sejarah itu ada memang terjadi. Jadi kamu sedang membacakan itu, membangun citra Nah. dirimu, seolah engkau pintar, padahal engkau Lah, terus urusannya dengan kau apa? Padahal engkau membaca tulisan orang-orang Kristen. Iya, orang pintar itu suka membaca. Terus apa masalahnya dengan kau? Kamu Gimana kau membangun membela agamamu ini? kamu membangun narasi dengan dirimu seolah Hah? kamu pintar dengan Kau yang tulisan mengaku aku orang-orang pintar, Kristen kan kau itu. yang bilang aku pintar barusan kan? Enggak seolah. Ini apa yang Seolah. bisa dipetik Seolah. dari Oten ini? Coba Apa dia ya? berbicara, Seolah, coba. Saya bilang seolah. Orang Ya, yang udah, bisa itu dipetik dari Jadi omongan kamu kau. bacakan itu Kupingku bagi berair orang. ini. Kupingku Oke, berair, jadi weh. kamu di sini membangun narasi dirimu pintar. Kenapa pribadi orang yang dibahas? Kenapa ini? Ada Mana apa dengan kamu? dia? Nah, kita lanjut materi lagi ya. Saudara-saudara Kristen itu tidak berdaya membantah fakta sejarah karena itu ada. Kenapa kalian tantrum ketika fakta sejarah saya bangkitkan kembali, saya tunjukkan kembali? What's wrong with you? Saya tunjukkan kepada kalian, gini loh brother. Dulu sejarah gereja itu sangat kelam, bahkan busuk sekali. Selama berapa? 600 tahun Katolik, 500 tahunan Martin Luther. Aib itu ada. Untuk apa saya bongkar? Saya menunjukkan kepada kalian wahai saudara-saudara Kristen, sok jangan kepedean kalian mengklaim ajaran kasih. Beratus tahun ajaran kalian itu menghabisi nyawa manusia. Makanya saya bertanya, apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Why? Why do you love me? Aku nanya,
Kenapa kalian kok kepedean di hadapan kami umat Islam mengatakan bahwa ajaran kalian ajaran kasih, sementara terbukti bahwa justru Islam itulah agama yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Justru Islamlah agama yang satu-satunya mengupayakan untuk memberhentikan perbudakan dengan adanya kafarat, dengan adanya hukuman untuk memerdekakan budak. Bahkan agama Islamlah agama yang datang di saat sistem perbudakan merajalela di seluruh peradaban. Nabi Muhammad justru menikahi budak dan angkat budak sebagai anak angkat dan menjadikan budak sebagai sahabat karibnya, bahkan dijamin surga lagi. Lalu apa gunanya agama kalian? Kan itu yang saya tanyakan. Kenapa kalian malah ngamuk dan tantrum kepada saya karena saya pintar? Kalian ngamuk, kalian bilang saya dicitrakan pintar. Lah kau yang bilang aku pintar, berarti kau mengakui kepintaranku, cuman kau nggak terima karena aku Islam. Andai aku Kristen mungkin kau puji-puji aku, hebat kali si Ripa. Karena aku Islam makanya kau nggak terima. Inilah kau. Andai orang seperti kau ada 1000 di Indonesia, udah ada inkuisisi. Aku salah satu orang yang akan diinkuisisi jadi tokoh sejarah. Si Riva diinkuisisi karena berbicara di TikTok tentang fakta sejarah yang ada. Dihabisi nyawanya karena dia bukan agama Kristen. Kenapa? Jangankan yang berbeda keyakinan, anak baptis aja yang berbeda cara membaptis aja dihabisi oleh Martin Luther, Zwingli dan juga John Calvin. Ini sejarah, brother. Mohon maaf, kebenaran itu tidak mengenal perasaan. Kebenaran itu harus disampaikan. Itu kenapa menyampaikan kebenaran itu jihad fisabilillah. Kenapa berat, kawan? Orang-orang yang selama ini dibutakan sejarah, selama ini merasa agamanya agama kasih, akan kaget mendengar, nggak mungkin agamaku kayak gitu. Hah? Masa iya John Martin Luther membuat buku kebencian kepada Yahudi? Kan Yahudi kan keturunan nenek moyang Tuhan kita. Tapi faktanya 500 tahun kebencian orang NAZI terhadap orang-orang Yahudi, itu kontribusi kitab tulisan Martin Luther ada. Dan itu divalidasi oleh Burita Wahyu sendiri. Ayo kalau ngomong pakai senjata kalian, tunjukkan sejarah Islam yang keji. Tunjuk. Jangan kalian bawa antara Turki Utsmani dengan Armenia yang berantem itu karena ego beragama. Yang saya bicarakan adalah doktrin agama yang membuat manusia menghabisi nyawa orang lain. Doktrin inter caetera. Itu doktrin gereja. Mau apa? Mau nangis? Mau mencret? Silakan, mencret aja udah. Nih ya saya tunjukkan ya, betapa banyaknya tokoh-tokoh mereka sendiri menggunakan ayat-ayat kitab suci mereka seenak udelnya mentafsir. Jadi kalau ada datang mereka mentafsir sembarangan, ya itu memang mereka terbiasa begitu. Contoh nih, Ludwig von Rohden, dia mengajarkan dogma-dogma yang bahkan kalau orang Kristen sekarang tentu mereka anggap itu bertentangan. Padahal itu tokoh-tokoh mereka sendiri yang mentafsir. Contoh si DF tadi kan, ya itu kan bla bla bla. Ya masalahnya gini loh ya, kalau kalian menyerang orang yang melakukan BOM gereja misal ya, lalu kalian tuduh itu ajaran Islam, kami minta data mana ayat yang melegitimasi perbuatan tersebut, kalian tidak bisa buktikan, maka kami justru membuka fakta bahwa tokoh-tokoh yang kalian hormati itu justru orang yang membawa dogma sesat yang menyesatkan dan menghabisi nyawa banyak orang. Ya, nih saya bacakan nih. Salah satu Ludwig von Rohden, ya, seorang pengajar loh. Kalau misalkannya yang melakukan BOM itu adalah stupid dalam orang Islam, ya ditanya Al-Fatihah dia nggak paham, bukan tokoh sentral dalam agama Islam, maka itu wajar karena kebotolannya dia menjadi asbab kejahatan. Bisa jadi dia jahat gara-gara dia lapar, ya kan? Itu kita bisa berspekulasi lah, ya. Kita bisa tahu ini orang kenapa jahat, bukan karena agama, tapi dia menggunakan agama, kemudian distigmakan. Bisa jadi dia dibayar sama orang Kristen. Itu bisa saja terjadi. Tapi bagaimana dengan tokoh kalian sendiri yang kalian hormati kehidupannya mereka sekarang, yang adalah penginjil-penginjil kalian, ya? Ini contoh nih. Ludwig von Rohden mengajar sejarah, geografi, antropologi dan teologi. Pengajar teologi loh. Orang ini mengajarkan teologi kepada banyak orang, guru loh. Ini yang ngeri nih. Kalau pengajar mengajarkan ajaran sesat itu berbahaya. Tapi kalau seorang botol melakukan tindakan jahat lalu membawa-bawa nama agama, yaitu dia bisa jadi hanya menjual agama untuk kepentingan pribadinya. Maka bukan agama yang salah, itu baru dikatakan oknum. Nih kalau begini nggak bisa dikatakan oknum. Nih, saya sampaikan ya, dalam halaman ke-56 nih, kalian kalau mau baca ini buku ini, murah kok, 45.000 harganya, Dr. Uli Kozok. Baca ini informasi penting buat kita nih, ya, untuk mengcounter orang-orang Kristen yang ada di tanah Batak yang selama ini menuduh perang Padri lah, ini hancur lebur nih dengan buku ini. Kenapa? Di sini dikatakan, ya ini saya bacakan lagi nih.
bentar ya. Si Ludwig von Rohden ini menjadikan Bible sebagai sumber yang diandalkan. Rohden adalah penulis buku sejarah yang dipakai di seminari RMG. HKBP sekarang ya Bang Tampan ya? HKBP sekarang nggak RMG itu? Benar nggak Bang Tampan? Benar. Nah, ya, digunakan oleh RMG dan menjadi pegangan utama bagi para misionaris hantu. Nih, ini yang harus kalian tahu. Ideologi ini dipegang oleh para misionaris, ya. Buku teks berjudul Leitfaden der Weltexit, pedoman sejarah dunia tersebut bertolak belakang dengan ilmu sejarah modern. Bahkan dengan teologi Kristen sendiri pun bertolak belakang. Tapi dijadikan sebagai panduan untuk para misionaris menyebarkan agama Kristen. Lucu. Nah, buku yang sering tidak masuk akal karena mengandung pernyataan yang acak bertolak belakang dan penuh dengan asumsi yang dipengaruhi oleh kedua paham ideologi yang sangat laku di Jerman pada abad ke-19. Bahkan laku sekali di abad ke-19 ideologi ini. Rasis ya. Yaitu nasionalisme dan rasisme. Ya, yang dipadukan oleh Rohden dengan peristiwa sejarah yang diambilnya dari Bible. Bagi Rohden, seluruh manusia adalah keturunan Nabi Nuh, karena hanya Nabi Nuh beserta keluarganya selamat pada air bah, yang menurut Rohden melanda dunia 5.000 tahun yang lalu. Nih, bapak moyang kalian ngajarin ini, hantu, ya. Rohden berpedoman pada kisah dalam kitab Kejadian ketika Nabi Nuh mengutuk Kan'an. Ini kan ayat yang selalu kubawa, ayat rasis yang selalu kubawa, di mana di situ dikatakan Tuhan mengutuk Kan'an hanya karena melihat jakar bapaknya yang mabuk. Astagfirullahaladzim, ya. Bagian dari kitab Kejadian ini menimbulkan berbagai kesulitan, ya. Tidak jelas mengapa justru Kan'an, anak Ham yang tidak melakukan apa-apa, dikutuk. Bahkan orang Kristen sendiri meragukan loh. Ini yang saya bawa selama ini, ide dan gagasan ini yang saya bawa kalian untuk berpikir, ya. Bahkan tidak semua nama tempat yang disebut diketahui keberadaannya. Tidak jelas apa yang terjadi dengan bagian dunia yang tidak disebut dalam Alkitab. Nah, bahkan di sini, walaupun kitab Injil sama sekali tidak menyebut kawasan Asia Tenggara, Rohden membuat interpretasi sendiri bahwa bangsa-bangsa Asia Tenggara adalah keturunan Ham, dan dengan demikian mereka ditakdirkan menjadi budak. Setan kau. Ini ku bawa besok nih, ku buat ini materinya. Bayangkan ya, dia mentafsir yang memang saya katakan, kitab suci kalian itu bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan dogma, untuk melakukan kejahatan, dan itu terjadi. Ini salah satu tokoh kalian tuh mengklaim bahwa orang Asia Tenggara itu berhak diperbudak. Biadab, doktrin loh ini, sudut pandang dari tokoh loh, tokoh teologi loh, ya. Ini akan saya jadikan semua materi nih. Di dalam kitab suci disebut sebagai kenyataan yang tidak dapat diragukan bahwa Mesir atau Misraim merupakan keturunan Ham. Misraim menjadi putra Ham dan saudara Kus. Nah, jadi pantas kalian itu merendahkan orang-orang Arab. Ini bukunya, Dr. Uli Kozok. Ini nih, ternyata dogma-dogma yang diajarkan kebencian ini, rasisme ini, diajarkan oleh pengajar kalian di sekolah-sekolah menjadi pegangan buat misionaris untuk merendahkan satu suku. Jadi ketika kalian yang hanya debater kaleng-kaleng botol yang nggak baca buku, tiba-tiba di hadapan saya bilang, oh bukan begitu pentafsirannya. Fakta bahwa tokoh-tokoh agama kalian menggunakan ayat kitab suci kalian mengeluarkan dogma keji yang menjadi asbab banyak kematian itu ada. Nih saya bacakan. Ngeri ini kayak gini nih, mantap ini. Ya, ini buku ini murah sekali, kalian beli nih, umat Islam beli nih. Ya, ini melawan tuduhan-tuduhan terhadap Islam nih. Jadi cara kita umat Islam itu, pertama kita bukan mengcounter dulu, ya. Kita namanya menjelaskan dulu dari segi Islam. Jelaskan dari sisi Islam. Sampaikan kebenaran dari sisi Islam dulu. Setelah itu baru di counter. Kenapa harus kita counter? Apa tujuan kita mengcounter? Agar mereka tidak, sondingan mereka, jadi kejahatan yang terstruktur, informasi hoax yang diembuskan berulang-ulang, disondingkan berulang-ulang, itu suatu saat akan menjadi fakta menurut mereka. Contoh, mitos atau legenda terkait tentang kitab Septuaginta yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi itu disondingkan terus sehingga dipercaya, padahal itu nggak ilmiah, nggak ada faktanya. Nah, kalau kita melawan hoax dengan fakta kebenaran juga nggak bisa berhenti. Every day, every time, siapapun Anda yang nonton ini, silakan
Kalian beli bukunya, buatkan materinya, di TikTok sebarkan. Jangan malas lah. Jangan malas. Sebarkan di YouTube, buat konten kreatif YouTube. Saya membahas buku Dr. Uli Kozok, sampaikan informasi di dalamnya. Kritisi kemudian. Apa ini itu? Uni apa itu judulnya? Nih. Silakan tuh ada yang bertanya tuh di bawah. Putusan damai di kemelut perang, peran Zending dalam perang Toba, Uli Kozok, Dr. Uli Kozok nih. Ya, Ya teman-teman ya dicatat ya teman. ini nih. Ini kalau kita bicara bagaimana cara mereka berpikir, mereka suka bapak moyangnya aja nih. Suka bapak moyangnya nih, tengok ya. Dr. Frederick Fabry mempunyai latar belakang teologi dan ideologi yang tidak jauh berbeda dengan Rohden. Ingat ini. Ini jadi materi keren banget ini materi. Dr. Frederick Fabry, dia bahkan meyakini keunggulan bangsa putih terutama bangsa Jermania yang menjadi penyokong baru sejarah dunia. Nih orang-orang Jerman nih, supremasi kulit putih. Tahu nggak supremasi kulit putih? Di mana orang-orang berkulit putih merasa superior. Kenapa Tuhannya kulit putih? Kenapa yang gelap-gelap dikatakan sebagai iblis? Karena mereka merasa orang-orang berkulit hitam itu layak diperbudak. Ini fakta kawan. Apa yang saya sampaikan ini fakta. Jadi kalau semakin umat Islam belajar semakin tajam, semakin cepat dihabisi oleh kelompok-kelompok yang tidak terima. Itu historis repeat itself. Zaman dulu memang begini teman-teman. Dr. Zakir Naik dihabisi. Caranya apa? Diancam, dipidanakan. Gitu. Unirifa. Awal-awal hanya dilaporkan sama Dosma si jabat. Tidak menutup kemungkinan suatu saat pihak dari organisasi besar yang termasuk di dalam ini yang saya bongkarkan kejahatannya itu akan mendanai upaya menghabisi nyawa saya. Itu tidak menutup kemungkinan. Tapi apa saya takut? Wallahi. Konsekuensi menyampaikan kebenaran itu hanya satu. Syahid. Jadi kalaupun seandainya Allah ambil saya dalam keadaan dihabisi oleh orang-orang zalim, bukankah para ulama, para sahabat juga seperti itu dahulu? Kan saya sudah katakan, bahkan itu menjadi cita-cita kaum umat Islam. Kalau kita beriman kepada Allah, takut, ya. Namanya kita manusia, tapi sandarkan takut kepada Allah. Saya tidak akan pernah berhenti selagi masih ada. Makanya mereka rata-rata yang mencoba menghentikan diskusi lintas agama ini dari kalangan mana? Dari kalangan umat non-muslim. Kenapa? Ini kekhawatiran mereka. Ketika kita mulai membaca, ketika kita mulai membongkar sejarah dan peradaban, masih ada marwah agama mereka. Ini ada. Ya, ngeri nih. Sampai sekarang nih Dr. Uli Kozok ini termasuk yang agak sulit ditemukan ini. Maksudnya apakah beliau ini tokoh yang bisa bebas berkeliaran? Kenapa? Bahkan beliau menantang buku ini dirilis kemarin. Buku ini agak takut-takut dirilis. Kenapa? Karena di dalamnya sangat kontroversi sekali terkait tentang kenyataan yang selama ini ya tidak pernah dibahas. Ini nih, Fabry juga meyakini keunggulan bangsa putih, terutama bangsa Jermania yang menjadi penyokong baru sejarah dunia. Menurutnya, kiamat semakin mendekat sehingga penginjilan bertugas menyebarkan agama Kristen sebelum kiamat tiba. Dan para penginjil adalah alat Tuhan yang memberitahukan kedatangan kerajaan Allah. Dalam hal ini ia merujuk pada Matius 24:14. Bayangkan. Mereka menggunakan kitab mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma selama ini itu betul. Sudah pernah terjadi. Ya. Nah, Fabry menganggap peristiwa pembangunan Menara Babel sebagai peristiwa yang menentukan dan bahwa adanya kekafiran berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut. Dan kalau kita lihat ya, ini masih banyak nih. Selama Fabry menjadi direktur RMG, wah, bahkan menjadi direktur RMG, ia semakin tertarik pada penjajahan. Wah, oke lah kita lihat aja bukunya ya. Kalian jangan marah sama saya lah. Hanya modal 49.000 umat Islam. Jangan hanya saya yang menyampaikan ini. Ya umat Islam beli buku ini. Beli buku ini. Saya tidak ada kaitan dengan Dr. Uli Kozok. Saya nggak kenal beliau. Saya tidak mendapat keuntungan kalau kalian. Saya minta kalian tahu informasi. Dan Dr. Uli Kozok menyampaikan pernyataan Nomensen dengan mengutipkan tulisan Nomensen sendiri nih. Nih, dia bahkan memoto tulisannya sendiri, diterjemahkan. Silakan Bang Tampan. Silakan teman-teman di SS dihadapkan, silakan Uni ke dalam layar, silakan. Nanti di SS sama teman-teman. Terbalik layarnya nih. Nah, ya yang di bawah follow di bawah, yang di atas di follow. Tulis Dr. Uli Kozok di Google, kalian akan diajak
menjumpai bukunya, dan ini di Tokopedia diperjualbelikan. Ya, dilanjut Uni, silakan. Iya, dan di sini dikatakan, menurut kepentingan misi pada hakikatnya sejajar dengan kepentingan penjajah. Jadi misi itu kepentingannya sama dengan kepentingan penjajah. Sudah sejalan mereka. Nih, selama Fabri menjadi direktur RMG, ia semakin tertarik pada penjajahan dan tiba pada kesimpulan bahwa penjajahan merupakan salah satu cara terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang semakin nyata di Jerman. Keren. Bahkan ide dia loh. Makanya kalau ada orang Kristen di sini mengatakan, Belanda itu tidak menjajah, ya wajar. Karena menurut mereka itu adalah karya Tuhan. Kalau nggak gitu Kristen nggak nyampe ke Indonesia. Tuh, ketika menjadi direktur RMG, Fabri merangkap menjadi pendiri Persatuan Penjajahan dan Ekspor, wakil ketua Persatuan Penjajahan Jerman, dan anggota Serikat Penjajahan Jerman. Menulis buku berjudul Apakah Jerman Membutuhkan Daerah Jajahan? Gila, ini emang kantong Kristen Protestan. Bahkan ada salah satu tokoh Kristen yang mengatakan bisa jadi Jerman itu adalah salah satu daerah yang dimuliakan Tuhan. Ya kan memang faktanya kantong Kristen ada di Jerman. Dan kalian tahu tidak, sejarah yang keren banget. Perang Dunia Pertama, Jerman itu dijatuhi hukuman karena waktu dia kalah melawan Rusia, dia menyerang rakyat sipil. Jerman termasuk negara yang diberi hukuman. Kenapa? Dianggap sebagai negara jahat dalam berperang, melanggar aturan berperang. Kemudian dihukum tidak boleh memiliki pasukan apa gitu ya, hanya memiliki pasukan laut saja gitu, dengan jumlah sekian tentara dibatasi. Dan itu yang membuat Hitler nggak terima. Akhirnya timbul Perang Dunia Kedua. Agama Kristen ada di situ. Jerman negara terjahat. Vatikan negara paling banyak kriminalitasnya, paling banyak juga pencabulannya. Bahkan Vatikan sendiri disapa oleh PBB karena banyak kejadian pelecehan SKS. Lalu tiba-tiba kalian bilang tanah Arab adalah tanah yang paling gak benar. Aduh, manota. Aku nggak bela Arab loh, karena bagiku sebagai seorang muslimah, aku nggak diajarkan untuk menyandarkan kebenaran kepada suku, etnis, budaya, dan juga kepada nenek moyang. Allahku mengajarkan yang membedakan kalian adalah iman dan takwa. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian stigmakan Arab, keturunan Rasulullah begini begitu. Faktanya orang Arab datang ke sini berdagang, menikah, dan menyebarkan agama dengan akhlaknya. Dan itu ada datanya. Ketertarikan orang di Nusantara masuk ke agama Islam karena kepiawaian dari para ulama dan da'iya menunjukkan akhlak mereka yang baik. Saya katakan, bahkan Islam mengajarkan orang Arab tidak lebih baik daripada orang yang non-Arab. Begitupun sebaliknya. Saya sebagai muslimah diajarkan untuk tidak melihat kebenaran itu dari suku, etnis. Tapi bagaimana seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Tiba-tiba kalian bilang Islam disebarkan dengan pedang, hantu belau. Diizinkan berperang kalau diperangi itu jelas tertulis. Implementasi dari Rasulullah jelas tertulis. Rasulullah itu kalau seandainya berperang karena beliau ditawan. Nah, kecuali untuk Romawi. Kenapa? Karena memang peradaban Romawi sejak zaman dulu sukanya ngejajah. Kalau tidak mempersiapkan diri menghadapi mereka, mereka akan menjajah. Itu kebiasaan mereka. Nenek moyang mereka begitu, suka kali ngejajah. Romawi itu. Dan itu pusat peradaban Kristen. Berapa tahun orang Romawi menjajah orang Yahudi? Lama. Apa yang mereka lakukan? Baca dalam kitab Yudas Makabe, di zaman Yudas Makabe. Baca kejadian, kitab-kitab atau buku sejarah tentang bagaimana mereka mencoba mengasimilasi memaksakan peradaban mereka kepada orang yang berbeda dengan mereka. Memaksa orang lain tidak bersunat, tidak boleh ikut hukum Taurat, memakan makanan najis. Tiba-tiba itu menjadi ajaran di Kristen. Kan lucu. Lalu kemudian ketika saya mulai mencintai ilmu, saya tidak mau sendiri, saya mau berbagi dengan kalian. Maka ketika semua yang saya sampaikan, sejarah saya buka, ilmu pengetahuan saya buka, dan anak panahnya menuju agama kalian, piu, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya. Gitu loh.
Jangan kalian ngamuk-ngamuk ke saya. Ngamuk kepada sejarah yang telah terbentuk sejak lama. Gitu. Ya, mari kita diskusi aja bagus-bagus. Tunjukkan kepada saya, kenapa Islam tidak bisa dikatakan sebagai agama rahmatan lil alamin dan apa alasan Kristen dikatakan agama kasih. Selesai kita diskusi. Bagus-bagus aja. Gak usah ngamuk-ngamuk, lidah bergetar kayak tadi. Karena saya tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Gak ada ceritanya selemah lembut kepada penista. Orang yang merusak peradaban, gak ada. Kebodohan itu harus dimusnahkan, kebodohan itu harus diperangi. Itu. Silakan non muslim yang mau bertanya naik. Tanya aja bagus-bagus. Biar saya jawab kalau saya mampu jawab. User, silakan. Selamat bergabung. Islam apa Kristen? Kristen. Ya, dilanjut. Ya mungkin ada pertanyaan Bang User, silakan. Atau mau ditanya? Ya, di sini ada pertanyaan Pak ya. Ya, silakan Usir. Silakan. Apa keuntungan kalian ngebahas ini? Mencerdaskan anak bangsa. Oh. Terus ini ada pertanyaan lagi. Ini mana ya? Ya, nggak apa-apa kalau konten ini ataupun live ini yang membuat kita membuat anak bangsa itu maju menuruti agama. Ya, kalau memang masuk ke posisi negatif menjadi anak bangsa menjadi kacau balau sehingga perang agama atau apapun semacamnya gitu. Kenapa harus berperang ketika kami menyampaikan kebenaran? Kenapa kalian mau memerangi kami? Kenapa kalian berniat memerangi kami ketika kami menyampaikan kebenaran? Ada umat Islam berniat untuk berperang. Umat Islam itu dalilnya jelas, diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Kalau kalian tidak memerangi kami, tidak memerangi kalian. Makanya kalau kalian tidak mau perang, jangan perangi kami. Karena kami diwajibkan berperang kalau diperangi. Paham? Di buku mana itu terdapat? Di buku mana itu terdapat? Buku apa? Tentang apa? Itu yang tadi, itu yang barusan Ibu bilang tadi itu apa? Apa? Yang mana? Diizinkan kami berperang kalau kami diperangin, itu adalah ajaran Islam dalam surah Al-Hajj, Al-Quran, perintah Tuhan kami. Kami tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan seperti Yesus ajarkan kepada kalian. Kami diajarkan, kami diwajibkan berperang untuk membela kehormatan kaum kami yang lemah. Karena apa? Karena bahkan sejalan dengan pemerintahan Indonesia yang menghapuskan penjajahan, karena penjajahan harus dihapuskan dari negara. Itu. Jadi kami ini ketika kami melawan orang-orang yang menjajah, artinya kami bukan jahat, bukan pemberontak, tapi kami menjalankan ajaran agama kami yang relevan dengan hukum di Undang-Undang 1945. Pasal berapa itu? 32 itu tentang hak dan kewajiban umat membela warga negara itu, membela negara. Ya, itu. Jadi ngapain kalian mau memerangi kami? Kenapa kalian mau berperang? Kenapa kamu berniat memerangi saya? Ini hostnya Kristen apa Krislam? Saya Islam. Hostnya? Dia Islam. Islam ya? Kamu nanya-nanya gini apa? Apa keuntunganmu bertanya seperti ini? Kamu naik ke sini mau ngapain? Itu bukan konten yang membanggakan negara Indonesia sebenarnya loh Kak. Siapa yang bilang ini tidak membanggakan warga negara? Kalau tidak membanggakan Kristen, iya. Kamu mewakili negara Indonesia? Karena kamu mewakili negara mana? negara Indonesia. Apa kamu mengatakan kalau kamu mewakili negara Indonesia? Orang siapa bersama kamu sekarang? Organisasi Jadi mana yang bersama dengan kamu? Kalau Jangan Anda kamu bilang kami tidak membanggakan warga. Diam dulu. Diam dulu. Jangan atur bagaimana kami menjadi Islam yang baik, karena kami sudah aturan di Al-Quran. Bukan kamu yang ngatur saya Islam seperti apa. Yang mengatur saya sebagai Islam yang baik itu Al-Quran saya dan hadis saya. Dalam Islam itu kami harus tegas menyampaikan kebenaran. Wala talbisul haqqo bil batili. Tidak ada menyatukan yang hak dengan yang batil itu. Enggak ada. Benar katakan benar, salah katakan salah. Lalu kamu sebagai warga negara Indonesia mengklaim bahwa kamu mewakili rakyat Indonesia, kamu bersama siapa? Apa dasar kamu mengatakan bahwa konten ini tidak membanggakan? Apa dasar kamu katakan konten ini tidak berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa? Apa alasan? Tunjuk, sebutkan.
Kamu nggak kenal saya nggak kenal kamu. Saya tidak ada alasan untuk membenci kamu. Kamu tidak ada alasan mengintervensi saya. Lalu kamu ngapain ke atas? Saya dengarkan, tapi jelaskan dulu. Kenapa kamu katakan bahwa konten ini tidak membanggakan negara? Apa alasan kamu? Kamu siapa? Polisi kamu? Apa? Presiden kamu? Pemilik negara Indonesia? Saya juga Islam loh, Kak. Kamu Kita Islam terus sama-sama ngapain kamu naik ke atas? Kamu naik ke atas Dengarkan ngapain? Ini saya. tempat diskusi lintas agama. Kamu Dengarkan naik ke atas saya. ngapain? Kenapa saya harus dengarkan kamu? Apa alasan? Ngaku-ngaku Islam. Tadi dia bilang Kristen, sekarang Islam. Ini Macam nggak mana jelas ini orang ini. Tadi dia bilang Kristen, sekarang Islam. Macam mana ini? Gini nih, kalian minta didengarkan, tapi kalian sendiri menipu orang lain. Terang-terangan. Saya menunjukkan data, kalian suruh berhenti bicara. Kalian bicara berdusta dalam waktu 2 menit, kalian berdusta. Obrolan di awal, kalian bantah di obrolan kedua. Kalian minta waktu bicara. Sehat nggak kalian ini? Saya tunjukkan data. Kalau saya memfitnah, tunjukkan faktanya. Kalian suruh saya berhenti. Kalian berbicara dusta, minta waktu bicara. Jurung kami. Sehat nggak kalian? Ada apa dengan kalian? Ngapain lah coba kalian jelek-jelekan agama orang lain? Emangnya Siapa yang menjelekkan agama? Siapa yang tahu menjelekkan apa? agama-agama lain di sini? Tahu apa Kau kalian? tunjukkan diksi, kau tunjukkan diksiku kalau aku pernah menjelekkan agama lain. Sudah ada sejak abad berapa kau sudah ada? Kok sok tahu semuanya gini itu. Aduh, astagfirullahalazim. Sok tahu artinya apa, sok tahu? Arti sok tahu apa? Kau Islam atau Bertobatlah kau Kristen? jadi. Kau Islam atau Bertobatlah kau, Kristen? Kak. Penipu, kau Islam atau Kristen? Tadi kau ngaku Kristen, sekarang kau ngaku Islam dan kau berhak bicara di sini. Saya paling saya mentoleransi typo. Apa arti typo? Salah ngomong, salah ketik, it's okay. Itu human nature. Saya mentoleransi kesalahan, kegagalpahaman, itu human nature. Saya mentoleransi ketidaktahuan, itu human nature. Saya mentoleransi kekhilafan, emosi sesaat, itu human nature. Saya tidak mentoleransi penipuan. Karena penipuan itu pilihan. Tanpa data kau bicara, lalu kau paksa kami untuk mendengarkan, itu kau namanya pemaksaan. Kau memperbodoh anak bangsa. Saya di sini mensukseskan program pemerintah, mencerdaskan anak bangsa. Tema saya adalah ketuhanan. Orang ada yang biologi, ada yang bahas psikologi. Saya tidak tertarik dengan itu. Ada yang bahas bisnis, saya tidak tertarik. Deddy Corbuzier membahas politik, itu urusan dia. Aku tertarik membahas masalah ketuhanan. Itu hakku. Ilmu yang kucintai. Kenapa kalian coba hentikan saya? Apa alasan kalian menghentikan saya? Apakah yang saya sampaikan adalah hoax? Buktikan. Laporkan ke kantor polisi. Bertemu kita di pengadilan. Kenapa ketika saya membuka mulut saya, menyampaikan data dan fakta, kalian kejang-kejang? Bertobat, kau penipu, ngaku Kristen, tapi habis itu kau ngaku Islam. Bung Lam. Lucunya kalian ini. Kalau kalian minta waktu bicara, kami dengarkan asal yang kalian berikan knowledge. Boleh berasumsi, tidak diharamkan asumsi, tapi asumsi itu tidak bertentangan dengan logika, sejarah, ilmu manapun dan hati nurani. Ini suka-suka bapak moyangnya aja bicara. Giliran berbeda di inkuisisi, giliran berbeda di anatema, berbeda dibilang bidat. Suka-suka bapak moyangmu. Hei, Indonesia ini udah merdeka, nggak ada penjajahan lagi. Siapa kalian menjajah? Nenek moyang kalian penjajah? Iya. Aku nih wanita merdeka, aku bayar pajak. Kecuali aku nih orang yang mengajak orang lain untuk makar di Indonesia ini. Aku membela negara kita. Siapa kalian ngatur-ngatur aku? Bapak moyangku kalian. Kalian mengintervensi orang lain. Masuk di Komal Islam. Ngatur-ngatur orang Islam. Giliran di Komal Kristen kalian menghujat agama Islam. Tepuk tangan kalian. Hebat kali kalian. Kalian pikir aku cuma berani di sosial media? Insya Allah, kejut aku. Terus kalian kan, gigit semua kalian.
kalian kan, gara-gara kalian keluar singaku. Jadi jangan kalian coba hentikan kami umat Islam menyampaikan informasi yang kalian tidak bisa bantah. Jadi tolong jangan kalian hentikan. Semakin kalian mencoba mengkritisi saya ketika menyampaikan apa yang saya pelajari, saya semakin bersemangat. Dari tadi yang naik ke sini, giliran dia tadi berbicara, saya aborsi 3 kali, Tuhan saya mengampuni, saya berjumpa, minta bicara di ruang publik. Saya tunjukkan data, suruh saya berhenti ngomong. Maksud kalian orang botol suruh bicara, yang mengkaji secara ilmiah suruh diam. Hebat kali kalian, Belanda banget kalian. Itu loh. Kau Islam atau Kristen, jujur kau? Islam Kristen? User, Tadi kau ngaku Kristen, terus ngaku Islam. Kau Islam atau Kristen? Jawab. itu judul. Matikan dulu kipas anginnya, matikan dulu geruduk-geruduk. Utamakan dulu adab. Ya. Itu judulnya. Kalau mau Benarkah naik Tuhan jadi manusia? Itu kalian Perkenalkan ngebahas agamamu dulu. Agamamu Kristen. apa? Kalau kau Kristen, tadi kau ngaku Islam, penipu kau. Nah, inilah kalian nih. Ular muda. Tadi kau Kristen, ngaku Islam, ternyata kau Kristen. Ular muda. Enyahlah iblis, kata Yesus. Penipu, pendusta. Nah, sekarang gue tanya, benarkah Tuhan jadi manusia? Apa yang membuat kau tersakiti dengan tema ini? Benar nggak Tuhan jadi manusia? Tuhan manusia nggak? Gepeng. Macet. Nah, diam. Macet. Diam. Tuhanmu manusia nggak? Tadi bahas tema dia. Ketika Dia bahas saya tema. bertanya, ini temanya adalah benarkah Tuhan jadi manusia? Tanda tanya, ini adalah tema diskusi. Dalam kaidah dialektika, ini sah, dibenarkan. Kenapa? Ini adalah muncul pertanyaan dari orang-orang berpikir, benar nggak Tuhan jadi manusia? Kalau kau akui Tuhan mau jadi manusia, clear, selesai. Berarti kau menuhankan manusia. Kalau kau tidak tertarik membahas ini, nggak usah ikut. Lagi salah lempar. Salah lempar. Bang Zia, salah lempar. Ini saya agamanya Kristen. Itu hanya orang Kristen tuh manusia gitu ya. Bukan, ini pertanyaan Pak. Nah, iya. Bapak baca cuman- baik-baik. Benarkah? Bentar dulu. Ya. Kita luruskan nih biar nggak gagal paham. Di Siap. sini judulnya adalah benarkah Tuhan jadi manusia? Nggak ada Kristen di situ, Pak. Oh, oke. Kita bertanya, benarkah Ya, ya. Tuhan jadi manusia? Kalau Ya. Islam fix, Pak. Ya, bentar Mhm. dulu. Bapak, dengarkan dulu, tangkap poinnya, baru ditanggapi. Biar diskusi kita tuh enak. Ya, ya. Ya. Kalau di Islam, kami bisa menjawab, benarkah Tuhan jadi manusia? Tidak. Kenapa? Siap, akhi Zia. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa salah satu sifat dan esensi Allah adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak semisal dengan makhluk. Manusia masuk kategori makhluk, maka tidak mungkin Allah menjadi manusia. Nah, kalau di Kristen, benar nggak Tuhan Bapak jadi manusia? Silakan dijawab. Oke, saya tanya itu artinya laisa kamislihi syai'un itu artinya tidak ada yang bisa menyerupai Allah atau Allah tidak bisa menyerupai makhluk. Laisa kamislihi. Artinya Tidak semisal. ya, Tidak semisal. apa yang tidak semisal? Allah, Allah tidak semisal dengan makhluk, apapun. makhluk. Berarti Allah tidak mampu menjadi makhluk gitu. Kalau saya katakan Allah tidak semisal dengan makhluk, jangan dipelintir Allah tidak mampu. Lah Karena iya. Allah gantian. Kalau seandainya Iya. gini loh, kalau seandainya saya bicara, selesaikan dulu poin saya, tangkap. Jangan Anda yang menyimpulkan, ya. Ketika Allah tidak semisal dengan apapun, bukan berarti Allah tidak mampu. Masalahnya adalah Allah memiliki sifat tidak sama dengan makhluk.
Bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi masalah esensi Allah sebagai Tuhan yang tidak sama dengan makhluk. Sekarang saya tanya, menurut Anda Tuhan Anda mampu nggak jadi manusia? Silakan dijawab. Kalau saya mustahil Allah menjadi manusia. Kenapa? Karena Allah Tuhan yang konsisten. Kalau dia katakan dia Saya belum selesai jawab, sampean sudah potong-potong. ya langsung Gitu to the loh. point aja. Iya, Saya poinnya. sudah jawab Tuhan saya. Tuhan Anda iya. sekarang saya tanya, Tuhan Anda mampu nggak jadi manusia? Mampu karena dia maha Oke. segalanya. Kalau Mantap. Tuhan yang sebentar, Mantap. kalau Tuhan yang tidak bisa menjadi makhluk, berarti kuasanya terbatas. Oke? Oke, saya jawab. Oke. Saya jawab. Dalam iman Kristen, Tuhanmu bisa menjadi apa saja. Betul. Betul. Tuhanmu sekali, bisa ya. menjadi iblis. Loh, tujuannya apa? Kenapa kamu nanya tujuan Tuhan? Emang kamu siapa? Ya, Kamu jelas. membatasi Tuhan. Tunggu dulu. Di Giliran kamu sana, mengatakan sebentar. dulu. Saya gantian. Kamu kan tanya Tuhan saya menjadi tujuannya apa? manusia. Sebentar, Kamu sampean saya bertanya terangkan. ke saya. Saya lagi Loh. menjawab. Ya, Kamu bertanya oke. tujuan Tuhan apa? Oke. Giliran saya tanya, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Kamu bilang bisa. Lalu saya tanya, kamu bilang lagi, Tuhan saya bisa jadi apapun. Saya tanya balik, kalau gitu Tuhanmu dari dasar perkataanmu, Tuhanmu bisa jadi apa saja. Saya minta konsistensimu. Kalau Tuhanmu bisa jadi apa saja, bisa nggak Tuhanmu jadi iblis? Lalu kau tanya tujuannya apa? Emang ada tujuanmu? Tuhanmu mengatakan tujuannya kepada kau secara langsung bahwa dia ingin jadi manusia. Kalau ada Tuhanmu mengatakan dia ingin jadi manusia, tunjuk dalilnya. Kalau Tuhan Bani Israel pernah mengatakan dia ingin jadi manusia, tunjuk. Bu, Tuhan menjadi manusia itu tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Tunjukkan Sekarang gini dalilnya. aja. Tunjukkan Sekarang gini. Jangan sekarang gini. Nggak. Kau jangan Berarti- membodohi nggak. umat Islam. Kau Loh. kau bukan di gereja ya. Ya. Tunjukkan dasar Tuhan pernah mengatakan bahwa dia ingin jadi manusia untuk menyelamatkan. Kalau tidak ada Tuhan mengatakan, berarti kau sok tahu tentang Tuhan. Apa yang kau Karena bilang itu kau kasih yang mengada-adakan. Allah, karena Tunjuk. kasih Allah, Tunjuk. dia Tunjuk data, mengirimkan buka. anaknya. Sampean cari sendiri. Sampean cari sendiri. Mana datanya? Mana Sampean datanya di dia berkata, Yohanes, aku sampean ingin di jadi Yohanes. manusia. Mana? Gimana? Gimana? Yang mana? Dalilnya. Oke, saya terima. Berarti sampean Pak, tidak menuhankan di- manusia. Oke, saya tidak. terima. Saya Tuhan ikuti. saya tidak Sampean bukan tidak menuhankan manusia. Bukan. Betul. Bukan. Lah iya, sampean tidak menuhankan manusia. Oh Betul. jelas. Tuhan kami tidak Ya, berkelamin, berbulu. Sekarang saya dan surat tanya, 38. di hadis Bukhari 6661, kakinya Allah itu di neraka. Sekarang Oke, yang saya punya jawab. kaki siapa? Kalau sampean tidak Saya menuhankan jawab. manusia loh ya. Yang punya Saya kaki jawab. itu kera, monyet. Sudah sampean salah pilih salah satu itu. Saya jawab. Dalam Islam ada yang disebut dengan terjemah, tafsir, dan takwil. Sebodoh-bodohnya umat Islam tidak pernah mengatakan kaki Tuhan itu sama seperti kaki makhluk. Dalilnya sudah jelas. Allah laisa kamislihi syai'un. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Apa maksud? Ketika umat Islam yang berilmu, diam dulu, saya lagi menjawab. Saya lagi jawab. Kalau kau tidak terima dengan jawabanku, tidak masalah. Kalau Tapi minimal sampean kau dengarkan tidak dulu. terima. Saya lagi menjawab. Gimana orang Sampean Kristen? tidak Orang terima Kristen bisa kakinya kan diskusi? manusia. Loh, Yang Allah pilih lo sudah ini, katakan sampean Allah pilih Gantian Pak Yoga, tenang kakinya dulu, tenangkan monyet. dulu Nah itu Anda. sampean jawab. Ups, ya jangan gantian. mentang-mentang Tuhan kau bisa jadi monyet, kau suruh pula Tuhan kami jadi monyet. Kakinya monyet, Tuhan kakinya mentang-mentang bisa jadi kera, itu monyet. karena bukan kaki Mentang-mentang Tuhan yang bisa manusia. jadi kera. Sampean kan Mentang-mentang Tuhan tidak bisa jadi menuhan. iblis. Mau diskusi Oh, nggak? kejam, Sampean kejam, tidak roh menuhankan kudus. Kejam. manusia. Roh setannya udah, roh iblisnya udah kejang-kejang di dalam meronta-ronta dia. Nah, baik kita bahas. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditanya kemampuannya, tapi dia yang bertanya apa yang kami lakukan atas perintahnya. Nah, Allah memiliki kehendak, kekuasaan Allah itu sesuai kehendaknya. Adakah Allah berkehendak menjadi manusia? Tunjuk datanya kalau ada. Tapi ketika mulut busuk kalian mengatakan Tuhan kalian ingin menjadi manusia karena ingin menyelamatkan, datanya mana? Tunjuk sama aku datanya. Jangan kalian yang jadi Tuhan di sini mewakili Yesus. Ada enggak? Bapaknya Yesus mengatakan, aku hendak jadi manusia untuk menyelamatkan kalian. Tunjuk sama aku dalilnya. Ya. Jangan kalian bawa dalil Sudah. interpretasi kalian. Saya lagi ngomong. Iya, Saya ini sampean- bukan budak loh. Saya bukan ngomongnya budak, panjang kalian banget. Kristen. Karena otakmu kacau, logikamu kacau. Kau bilang Tuhanmu bisa jadi apa saja. Aku tanya Tuhanmu bisa nggak jadi iblis. Kau tanya buat apa? Seolah-olah kau Tuhan.
Ketika aku tanya, memang Tuhanmu untuk apa jadi manusia? Ada dalilnya. Bisa nggak kau tunjukkan datanya? Tuhanmu jadi manusia untuk menyelamatkan. Data yang ku minta. Karena ketika aku tanyakan kepada kau, bisa nggak Tuhan kau jadi kotoran, jadi tai? Bisa nggak Tuhan kau jadi tai? Kau tanya buat apa? Kok kau yang mempertanyakan Tuhan? Kok kau yang membatasi kuasa Tuhanmu? Bisa nggak Tuhanmu jadi dubur? Bisa nggak Tuhanmu jadi lubang dubur? Saya jawab, saya tanya dulu. Ya udah bisa. Berarti Tuhan suatu saat kalau ada penyembah tai wajar karena Tuhan pernah jadi tai. Makanya penyembah api itu nggak bisa disalahkan teman-teman. Karena orang Kristen percaya Tuhannya pernah jadi api dulu. Jadi kalau ada orang yang menyembah api, bagaimana orang menyembah manusia saat sekarang itu tidak salah. Bahkan kalau ada yang menyembah tiang-tiang zaman dulu itu tidak salah karena Tuhannya pernah jadi tiang. Bagaimana orang sekarang menyembah kepada manusia, patung manusia dia buat. Kalau dulu ada yang menyembah tiang, tugu batu dan juga api, itu normal karena Tuhannya Kristen pernah jadi api dan pernah jadi tiang dulu. Inilah kenapa Allah laisa kamitslihi syai'un. Karena manusia seperti si hantu belau ini itu suka sekali melihat Tuhan yang berbentuk. Kenapa? Biar akrab sama Tuhan. Sementara saya sudah katakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya, jangan kau samakan Tuhan kami dengan makhluk. Dalilnya sudah ada. Laisa kamitslihi syai'un. Lanjut. Iya, sudah. Sekarang saya tanya di ayat Al-Ma'arif ayat 40, aku bersumpah pada Tuhan yang mengatur matahari terbenamnya. Loh, yang bersumpah itu siapa? Allah. Terus Allah bersumpah. Oh iya. Kenapa lucu? Kalau Tuhan bersumpah dengan dirinya salah? Enggak Oke, lucu, kita enggak tunjukkan. lucu. Kalau Oke. bodoh itu Nggak belajar, lucu. jangan Ya, kalau bodoh ketawa. belajar jangan ketawa. Makanya. Nih, contoh. Terus kami tidak mengirimkan satu rasul pun Satu-satu lah dulu, kau kan kecuali Kristen. atas izin Allah. Satu-satu Atas dulu dong. Sabar, Satu-satu, sabar. Nah, orang Kami itu Kristen, siapa? Saya Nah. jelaskan dulu yang satu jadi belum selesai. Gimana sih Oten? Dengar teman-teman ya. Dia menertawakan Tuhannya sendiri. Sorry. Tuhan yang Iya. dia klaim tuh. Saya lagi ngomong. Kalau bodoh belajar, nggak tahu tanya. Kalau dijelaskan dengerin, ya. Jangan malah kerasukan roh iblis. Nah, Tuhan yang bersumpah atas dirinya sendiri, ini hantu belau ketawa. Sementara Tuhan bapak moyang Tuhan kau yang manusia berbulu itu bersumpah atas kesombongan Yakub. Geli aku dengarnya. Kau ketawa, Tuhan kami bersumpah atas dirinya sendiri. Karena memang Tuhan perjanjian lama banyak bersumpah atas dirinya sendiri. Tapi kau bayangkan dalam kitab Amos, ya. Tuhan, bapak moyang Tuhan kau, yang bapaknya ya, bukan kau kan menyembah Tuhan anak tuh, ya kan? Ah, Tuhan bapak itu. Tuhan bapak bersumpah atas kesombongan Yakub. Ah, nak tahu kau kan? Ah, ini kutunjukkan kau. Kau baca data. Ketawa kau kan? Ah, kau ketawa kan? Kau ludahilah Tuhan bapaknya Yesus ini. Amos pasal 8 nomor 7 kau baca ini. Aku tunjukkan datanya. Ah, kau ludahi itu Sudah. Tuhannya si Yesus ya. Sudah, Bu. Bentar dulu, aku belum pakai data. Aku kalau ngajar totalitas. Kau menertawakan Tuhannya umat Islam. Kau ludahi Tuhannya umat Kristen ini ya. Kau ludahi Tuhannya Yesus ini ya. Amos pasal 8 nomor 7. Ya. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Ah, Tuhan kau bersumpah demi apa yang dibanggakan Yakub. Ya. Kau tengok lagi kalau terjemahannya. Tuhan telah bersumpah demi kesombongan Yakub. Tuhan kau lucu. Ya. Giliran Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri kau ketawa. Kak. Nggak bisa kau ketawa ini. Nggak lucu ini. Bagi kau nggak lucu ini. Oh, ini boleh. Sudah. Ketawa dulu atas Tuhan yang bersumpah atas kesombongan Yakub. Oke, saya Ketawa tertawa. dulu. Nih, Tepuk tangan. Nah, jijik kan? Oh, nggak Jijik. bisa ketawa. Coba menggonggong dulu. Sebentar, di situ kan dikatakan Tuhan bersumpah kepada siapa tidak disebutkan, tapi di Tuhan situ bersumpah Allahmu dengan kesombongan Yakub. iya. Kau dengan kesombongan Yakub Tuhan kau bersumpah. Bersumpah Kau. atas kesombongan Yakub. Ya, sekarang saya tanya, Jangan kau kami memperindir tidak Al-Quranku. mengirimkan satu rasul atas izin Allah. Ayat An-Nisa Yang ayat mana ada 16. rasul yang dikirim beda agama Kristen dengan Kami Islam. tidak Kalau mengirimkan agama- satu rasul kecuali atas izin Allah. Teriak-teriak. Guk. Nah. Buka ayat berapa yang kau minta tadi? Anissa berapa? Nih. Habis ini kau ketawa habis ini ya, aku tunjukkan kau.
Kalau aku mengutus aku, kau terima ya. Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak, kau terima ya. Nah, kau tengok ini ya. Surat Nisa berapa? Buka. Ayat berapa tadi? Tuhan mengutus Rasul atas izin Tuhan, kau kaget. Tapi ketika Tuhan mengutus dirinya sendiri, kau tak terkencing. Iya, mana di ayatnya? situ kami ayat mengutus berapa? tidak Anissa Ayat ayat berapa? Ini kuping kan nggak? 69 juga sama orang Kristen. Orang Kristen 169 kenapa atau kok 69 telinganya itu. kecongean semua? Kamu Ya, kau katanya lihat hafal tujuannya mana, yang Quran. mana? Kamu katanya Siapa hafal bilang? Quran. 169 katanya Umi. Apa kau ini? Normal nggak kau? Ayo. Sejak kapan aku bilang aku menghafal seluruh Al-Quran? Aku sedang menghafal Al-Quran PA. Oh, sedang menghafal. Makanya. Kok lama-lama orang Kristen kok jadi kayak gini Nah, sih? itu. Kami Otak, dengar tidak dulu. Kulup. Diam kulup ya. Gara-gara Mimi Peri Dedemit dibully. Nah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang hantu. Kau yang mana kau bawa? Kau nggak pernah baca ini. Kau cuma bawa pertanyaan titipan. Anissa. Memang betul aku penyembah iblis. Anissa. Oh, Tunda itu. lama-lama Kami memang orang Kristen kalau nggak tidak botol, kalau nggak mengutus. gila. Oh, tengok nih. Anissa ayat 69. Tengok ini. Ayat 169. Nah, berarti aku keliru. Kuluk, diam dulu. Ini aku lagi tunjukkan data. Otak. Kau tengok ini, An-Nisa 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah. Aduh, bentar. Ini saya lagi rusak nih. Signal. Bang Tampan, maju dulu Bang Tampan. Ini signal lagi rusak nih. Turun Pak Yoga. Ya. Kabur dia, kabur. Kabur. Dor. Nyungsep ke bawah. Penipu ya. Jadi orang Kristen kalau naik, kalau tidak menipu, kalau nggak ODGJ, kalau nggak tantrum, kalau nggak kesurupan iblis. Kampret. Kau tanya sama aku Al-Qur'anku, ya, aku minta kau tunjukkan ayatnya yang mana. Kau sendiri nggak baca. Kalau giliran Tuhan mengutus Tuhan, kau terima. Aku mengutus aku. Mengapa kau? Hantu. Aku colok ginjal kalian memang orang Kristen. Botol. Pantas dia Allah. Pantaslah kalian itu masuk neraka jahanam. Merusak peradaban kalian. Waalaikumsalam. Jadi gini ya. Kalian kalau jadi umat Kristen, kalau mau diskusi sama aku, minimal yang kalian persiapkan itu adalah sebelum kalian betul-betul membaca literasi yang kalian tanya, jangan kalian tanya dulu. Minimal seminggu kalian belajar dulu untuk menghadapi aku dalam satu materi. Seminggu. Ya, kalian catat dulu itu apa, ayatnya apa, bahasa Indonesianya paham nggak kalian, ngerti nggak kalian gramatikal bahasa Indonesia. Nggak usah kalian pakai gramatikal bahasa Arab, kalian nggak mampu, baca pun kalian nggak pandai. Gramatikal bahasa Indonesia aja dulu kalian pelajari, ya, seminggu minimal. Kenapa? Kalian botol. Udah aku praktekkan 6 tahun diskusi dengan kalian. Bahasa Indonesia aja, antara anak Tuhan, anak Allah dengan anak manusia aja kalian nggak bisa bedakan. Pakai data. An-Nisa 69, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya mereka itu apa ini? Botol kalian, karena wajar kalian botol, karena kalian itu orang yang tidak mau belajar. Ditunjukkan data mencret. Aduh. Nunjukin data aja nggak berguna. Bertanya aja kalian salah loh. Astagfirullahaladzim. Akut. Gorila lebih enak diajak ngobrol daripada kalian. Minimal gorila, serius. Gorila kalau diajak ngobrol minimal masih ngerti mungkin bahasa manusia daripada kalian. Ayat berapa tadi? 69, 169. Emang mendengarkan nggak mau, bertanya mau, giliran tanya mencret. Tuhan kau ngutus dirinya sendiri itu kayak mana? Giliran Tuhan bersumpah demi kebanggaan Yakub, diam kau, nggak ketawa kau. Nih tengok nih, An-Nisa 169. Apa yang dia bawa si hantu belau tadi? Nih An-Nisa ya, 169 ya, nih 168. Mari kita lihat yang 69-nya. Nih. Kecuali jalan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mana ini? Ini artinya mereka itu bertanya aja nggak mau belajar loh, pertanyaannya mereka ajukan loh.
Jangankan mereka menjelaskan agama mereka, mau bertanya agama kita aja mereka nggak baca dulu literasinya. Pertanyaan titipan. Mana itu Anisa 69, Anisa 169, nggak ada. Inilah bukti kalian botol. Biawa. Ya. Maklumlah Umi, mereka ini kan kena gizi buruk gitu ya Mi ya. Iya. Umi, tadi Uni, yang kalau misalkan Allah tidak bisa menjadi manusia, itu kata mereka, kata agama tadi nonis itu Allah Bang, itu anaknya, Bang. tidak berkuasa. Bang, anaknya. Gimana untuk menjawab itu? Bang, Ya. suara anaknya Bang nanti kena band. Ya, Bang. saya paham pertanyaannya. Saya jawab nih. Ini yang mau saya jawab dari tadi ya. Saya terganggu mau menjawab ini karena si botol tadi lari-lari. Jadi gini, Allah itu berkuasa atas kehendaknya gitu loh. Emang ada Allah berkuasa. Jadi Tuhan itu bukan kita yang ngatur. Justru orang Kristen ketika mengatakan kita mengatur Tuhan, justru sebaliknya. Mereka yang menginginkan Tuhan itu jadi makhluk berkelamin. Masa Tuhan menciptakan kelamin untuk dirinya sendiri? Yang bener lah, pikirlah pakai otak. Tuhan membuat burung untuk dirinya sendiri, membuat bulu-bulu tumbuh dari burungnya sendiri. Coba, otak, mana otak? Ya. Nah, kalau Tuhan kita itu berkuasa, tapi sekehendaknya. Bukan sekehendak Oten yang ingin selamatkan dengan Tuhan berkelamin yang menciptakan burung punyanya sendiri. Kebayang nggak kalian Tuhan menciptakan burung hompimpa yang gambar burung pret? Ada nggak otak kayak gitu? Nah, kalau diam dulu, kau pendusta. Mana ayatnya? 69 bukan, 169 juga enggak. Hantu setan. Diam Anisa kau ayat dulu, penipu. 64, ayat 64. Kau baca aja enggak, kau bertanya aja kau salah. Diam dulu kau Pak Tua, ya. Jadi di agama Kristen, kenapa saya tegas keras gini? Dengar ya teman-teman ya, saya bukan ulama. Saya tidak perlu menggunakan kata-kata baik kepada para lansia penista agama. Ya, kenapa? Mereka ini hama. Hama itu harus dimusnahkan, pikirannya harus dimusnahkan. Nah, kata-kata kasar dan keras saya itu justru diajarkan oleh Yesus sendiri. Baca Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Ya, nah, dengarkan. Allah itu berkuasa sekehendaknya. Ada nggak Allah pernah berkehendak jadi makhluk? Justru Allah berkehendak tidak jadi makhluk apapun karena dia katakan dia laisa kamitslihi syai'un. Kalau dia jadi makhluk dia pendusta. Ini Tuhan yang bilang dia Allah bukan manusia, tiba-tiba nongol jadi manusia. Itu Tuhan penipu, Tuhan pelin-pelan. Tuhan kayak mama-mama lagi datang bulan, hari ini bilang A, besok bilang enggak. Mau kemana ayang? Makan bakso. Ini kita udah di rumah makan bakso sayang, nggak mau ayam geprek, matilah kau sayang. Ah ini mama-mama nih. Tuhan yang sifatnya kayak mama-mama label. Allah katakan dari awal dia laisa kamitslihi syai'un. Tiba-tiba dia nyamar tek jadi makhluk, menciptakan kelamin untuk dirinya sendiri. Pikir pakai otak. Waras sedikit dong. Ada kayak gitu. Itu namanya menista Tuhan. Orang Kristen terbiasa menista Tuhan. Jangankan menista Tuhan, mengutuk Tuhannya aja dia mampu kok. Galatia pasal 3:13 kok. Kita beda dengan mereka cara pikir kita. Allah berkuasa sekehendaknya. Ada nggak Allah berkehendak jadi makhluk? Tunjuk sama saya datanya. Kristen bilang, Tuhan kami mau jadi manusia menyelamatkan. Mereka aja nggak bisa tunjukkan datanya kok Tuhannya mau jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tapi ada ayat yang mengatakan Tuhan mengkaruniakan anaknya. Apakah anak dalam makna kaidah bahasa Ibrani adalah Tuhan? Sejak kapan? Anak Allah itu banyak dalam Biblos. Makanya mereka nggak pernah ngerti, mereka akan gagal paham. Mereka tidak tahu apa arti anak Allah. Anak-anak Allah banyak. Lalu apa makna anak Allah untuk Yesus? Ya, Yesus anak kandung. Apa ini kalian? Kamus mana yang kalian bawa di hadapanku? Bang, Lari. tukang Mau nugget. Umi mau lari dulu. Sabar. Aku mau jawab Kok ngejijiki kau? Kau dalam Umi mau buat lari dulu. bangka. Baca Nggak dulu jelas itu bertanya aja Anisa ayat salah. 64. Tuhan jadi Anissa. manusia itu Diam ya. kau dulu, orang lagi ngomong. Binatang, setan. Kau Tuhan diam. jadi manusia itu ya hanya bisa dibenarkan dengan 3 cara. Yang pertama dengan menghilangkan akal sehat ya, menyamakan manusia dengan Tuhan itu juga sudah jelas itu nggak pakai akal sehat ya, sama dengan orang menyamakan duit dengan daun ya. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan parameter dogmatis ya, jadi bukan bersandarkan kepada kaidah ilmiah gitu ya. Maksudnya adalah dasar dari asumsi itu ya dari kitabnya yang abal-abal ya, yang dikanon oleh bapak-bapak gereja. Dan yang ketiga adalah cara agar bisa membenarkan Tuhan jadi manusia itu ialah dengan ya tadi ya, karena dasar itu hanya asumsi, lalu asumsi itu inspirasinya dari mana? Yaitu dari ajaran pagan. Nah itulah dasar keimanan kekristenan Tuhan jadi manusia.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.